Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Wibianti Putri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pemerintahan Orde Lama, saya akan menjelaskan siapa itu Bapak Ir Soekarno. Ir Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Dan beliau adalah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Bapak Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ir Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu peninggalan Ir Soekarno yaitu Jalan Proklamasi yang dulunya bernama Jalan Pegangsaan Timur merupakan letak bekas kediaman Soekarno yang berada di Jakarta Pusat. Rumah tersebut diberikan oleh Syekh Faraj bin Martak. Rumah tersebut menjadi saksi bisu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di sana. Berikut adalah gambar rumah proklamasi yang merupakan bekas kediaman Soekarno sekitar tahun 1950 sampai 1960 di depan tampak tugu proklamasi. Setelah saya membahas sedikit tentang Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Ir Soekarno, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Ir Soekarno. Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah bangsa kita baru mulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memproklamirkan diri menjadi negara merdeka meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Maka, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Lama ini menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Yang pertama ada sistem presidensial. Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sistem parlementer. Pada masa sistem parlementer, sistem masih terasa semu, di mana pemerintahan parlementer lahir atas dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1950. Ditandai dengan adanya Perdana Menteri pada masa ini, posisi parlemen menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan dapat mengangkat peran Perdana Menteri. Selain hal ini juga, parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ditentukan pada Undang-Undang 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS 1949. Namun, masih seakan demokrasi yang semu karena masih dijalankan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Hal lainnya juga dapat diketahui bahwa pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden dan bahkan Presiden dapat membubarkan DPR sehingga kedudukan Presiden tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintahan. Selanjutnya ada sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Soekarno.
Maka pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini pun, kedudukan presiden masih sangat kuat. Ia memiliki kekuasaan mutlak, di mana kedudukan presiden dapat digunakan untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang menghalangi pemerintahan, kegiatan partai politik, dan kebebasan pendapat sangat dibatasi. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Masa pasca kemerdekaan, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Kemudian, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri. Berikut adalah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.